Sebentar ya, saya buka dulu file. Nanti mohon peserta selanjutnya Bapak dan Ibu harus sudah menyiapkan PPT ya, atau sejenisnya, atau mungkin material yang lain, alat peraga kalaupun ada nanti harus sudah disiapkan. Jadi ketika pergantian itu Bapak dan Ibu sudah ready, nanti siap untuk melakukan teaching secara daring. Peserta yang ketiga nanti juga harus menyiapkan bahan presentasinya, kemudian material yang lain, alat peraga kalau misal ada. Nanti sebelum selesai itu peserta kedua nanti sudah menyiapkan. Jadi kita ready, nanti siap peserta ketiga nantinya. Baik, sudah muncul ya di layar? Muncul, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara juga bisa dengar ya? Bisa, Pak. Jangan lupa Pak Nandang nanti di recording ya. Ya, oke. Slide show-nya aktif kan, Pak? Di tombol mana, Pak? Di desain slide show tuh, review, slide show animation, antara animation sama review. Di atas toolbar. Di atas toolbar. Di atas. Mana Kanan, sih? kiri. Kanan, kiri. Pusat ke kiri. Slide show. Nah, di atas no, di atas tuh, review. Nah, ini kan? Iya, tuh paling kiri from beginning. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik para siswa sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada materi atau pelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak ya. Di minggu yang lalu kita telah pelajari akhir dari bab tentang berpikir kritis dan demokratis. Dan pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada bab tentang beriman kepada hari kiamat. Iya, beriman kepada hari kiamat. Baik, sebelumnya kita awali saja dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para siswa semuanya, selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini hadir semua ya? Hadir, Pak. Hadir ya? Iya, Pak. Ano, Hadir, Pak. Ano hadir ya. Kemudian Hadir, Pak. Hadir. Fajar juga hadir Hadir, ya. Pak. Hadir, Pak. Diki. Hadir, Pak. Ada Hendra. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Yazid. Ada Yazid? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ada, Pak. Iya. Nur Afifah? Hadir, Pak. Bagus, alhamdulillah. Kemudian Sudana. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Kemudian Ulfatul Fauzia. Hadir ya? Ada, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah semua bisa hadir ke dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Masih semangat tidak ini? Masih, Pak. Alhamdulillah, kayak ngantuk ya. Baik. Kalau Bapak tanya ini, sebesar apa semangat kalian untuk belajar? Sebesar gunung yang ada di gambar, Pak. Masya Allah. Betul. Tapi takut itu meletus gunungnya. Iya, oke. Ya betul. Memang kalau kita mengukur semangat itu susah dilukiskan ya, susah digambarkan.
karena itu bentuknya abstrak. Tapi untuk mengukur itu, baik Bapak ingin mengajak kalian dulu untuk mengukur semangat kita itu seberapa besar. Ya, Bapak akan kasih instruksi untuk tarik nafas, kemudian tahan selama mungkin. Ya, kemudian tahan selama mungkin. Ya. Nah, kalau sudah tidak tahan baru kita ambil nafas. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, enaknya sambil berdiri tapi nggak apa-apa deh, sambil duduk juga nggak apa-apa ya. Bapak kasih aba-aba. Dalam hitungan ketiga kita tahan nafas, ya sama-sama. 1, 2, 3, ya tahan nafas. Pak, nggak kuat, Pak. Ya, nafas. Kalau nggak kuat, tarik nafas. Baik, bagus ya. Baik, sudah selesai semua ya, sudah. Oke, Bapak sekarang tanya, apa yang kalian inginkan ya ketika hampir habis nafas itu? Pengen napas, Pak. Ingin segera bernapas. Bagus. Napas bantuan, Pak. Napas bantuan, Pak. Bagus ya. Nah, Apa ya? baik. Nah, ini yang Bapak maksud. Nah, itu poinnya. Nah, ini poin yang Bapak maksud. Yakni semangat kita dalam menuntut ilmu adalah seperti kita dalam keadaan ingin segera bernapas. Ya, kayak orang tenggelam nih. Yang tenggelam ya. Bayangkan orang tenggelam itu. Ya, dia ingin segera muncul ke permukaan, ingin segera bernafas. Nah, itulah ukuran yang seharusnya kita miliki dalam menuntut ilmu. Jadi seolah-olah kita ingin segera bernafas. Atau orang yang kebelet ya, barangkali ini gambarannya akan lebih jelas. Atau seperti orang yang kebelet. Pacar, Pak. Dia harus segera ke toilet untuk Saya dulu. Nah, kalau nggak segera ke toilet ya pasti memalukan kan? Iya, dia akan memalukan begitu ya. Itu contoh barangkali ukuran seberapa besar semangat kita seharusnya. Ya, seperti orang yang ingin segera bernapas, atau segera orang yang kebelet ingin segera buang air kecil, sehingga kita bisa terus bersemangat menuntut ilmu. Kemudian Bapak ingin tanya dulu ya. Beriman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Siapa yang tahu? Bapak. Yang kelima, Pak. Kelima, Pak. Bagus. Kelima, Pak. Alhamdulillah, semuanya sudah tahu. Nih kayaknya calon guru agama semua ya. Amin, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, betul. Jadi rukun iman yang kelima. Baik, kita mulai saja. Bapak akan gambarkan dulu atau Bapak akan jelaskan dulu secara singkat materi kita ya sebelum nanti lebih jauh. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah beriman kepada hari kiamat. Yang kedua adalah berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari kiamat. Kemudian yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari kiamat. Dan yang keempat ya, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Ini 4 kompetensi dasar yang harus kita perhatikan pada pelajaran kita kali ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran ya diharapkan ya setelah kita mempelajari materi ini semakin meyakini terjadinya hari kiamat. Kemudian berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil ya, sesuai dengan keimanan kepada hari kiamat. Kemudian mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari kiamat, yang menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari kiamat dengan baik dan benar. Kemudian menganalisis tanda-tanda hari akhir, mengaitkan sikap kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Kemudian menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kali ini ya. Baik, kita lanjutkan. Makna beriman kepada hari akhir. Di sini ada 2 makna ya. Yang pertama secara bahasa, ya, hari kiamat adalah hari kebangkitan atau hari kehancuran. Yang kedua, secara istilah, iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati
bahwa dunia ini akan hancur, ya, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia. Baik, ya ini makna hari kiamat. Ada secara bahasa dan secara istilah. Baik, selanjutnya nama-nama lain dari hari kiamat atau hari akhir. Ya. Ada banyak sebetulnya nama-nama dari hari kiamat, tetapi Bapak di sini hanya mengumpulkan 6 saja. Dilihat dari sisi bahwa ini yang paling sering kita dengar atau yang paling terkenal, paling masyhur. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Kemudian yang kedua Yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian yang ketiga Yaumul Jam'i atau hari berhimpun, yakni hari berkumpulnya manusia. Kemudian yang keempat Yaumul Khulud atau hari kekekalan. Yang kelima Yaumul Hasyr atau hari penyesalan. Yang keempat Yaumut Taghabun, yakni hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan manusia. Baik, selanjutnya kita akan pelajari dalil tentang kepastian datangnya hari kiamat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-7, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Baik, perhatikan ayat ini ya. Di awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hari kiamat itu betul-betul akan datang. yakni pada kalimat wa annas sa'ata atiyatun. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Kemudian ditegaskan kembali ya, pada kalimat berikutnya. La raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ini kedatangan hari kiamat ini tidak diragukan lagi. Ya, di awal Allah sudah bersumpah wa annas sa'ata atiyatun. Ya, sungguh hari kiamat itu pasti datang. Kemudian ditegaskan lagi ya, la raiba fiha. Tidak ada keraguan kedatangannya itu. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia yang ada di alam kubur seluruhnya akan dibangkitkan ketika itu. Ya, wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Sungguh Allah akan membangkitkan ya, semua yang ada di alam kubur. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha surat ke-20 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, sungguh hari kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha. Kedatangannya itu dirahasiakan. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, pada hari itu akan dibalas ya segala perbuatan amal manusia yang dikerjakan ketika di dunia. Baik, ayat yang kedua ini juga sama. Di awal Allah tegaskan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kemudian kedatangannya itu dirahasiakan. Tidak ada yang tahu kapan datang kiamat. Kemudian manusia pada hari itu, pada hari kiamat, ya akan dibalas ya sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Baik, dari dua ayat ini kita bisa melihat ya, yang pertama bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah akan membangkitkan seluruh manusia yang ada di alam kubur dan Allah akan membalas ya perbuatan-perbuatan mereka ketika di dunia nanti setelah hari kiamat itu datang. Baik, selanjutnya dalam ayat yang lain atau dalam surat yang lain ya tentang gambaran hari kiamat. Gambaran hari kiamat ya. Dalam surat Al-Qari'ah ya ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengarkan baik-baik ya bacaan surat Al-Qari'ah, Bapak akan bacakan. Ya. Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Baik, bagus ya. Ya, Pak. Baik, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul azim. Ya. Baik. Ini satu surat penuh ya. Dijelaskan dalam surat ini bagaimana gambaran kejadian hari kiamat itu. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 3 Allah tegaskan tentang hari kiamat. Al-qari'ah, al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Diulang 3 kali. Hari kiamat. Tahukah kalian apa hari kiamat itu? Dan tahukah kalian apa hari kiamat itu? 3 kali diulang ya. Ini penegasan bahwa hari kiamat itu betul-betul pasti terjadi. Ya, sekaligus menggambarkan bahwa kengerian pada hari itu sangat dahsyat. Kemudian ayat yang keempat, gambaran ketika itu manusia seperti apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, ya, atau seperti anai-anai yang bertebaran. Bisa dibayangkan ya bahwa manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat itu dibangkitkan secara serempak ketika itu. Ya, jumlah manusia yang begitu banyak kemudian dibangkitkan secara serempak pada hari kiamat. Kemudian watakunul jibalu kal'ihnil manfush, ayat yang kelimanya menggambarkan bagaimana gunung-gunung itu ya seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ya, seperti bulu yang dihamburkan. Nah, ini gambaran kengerian kejadian hari kiamat. Ini manusia bagaimana ketika itu dan gambaran bagaimana gunung-gunung yang kokoh, tinggi, besar itu ya, berhamburan seperti bulu-bulu. Kemudian di akhir surat Allah gambarkan ya 2 golongan manusia saja pada hari kiamat itu. Ini fa'amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih bagus, lebih banyak, ya, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, mereka ada pada kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan di dalam surga. Kemudian golongan yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang amal kebaikannya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu? Tahukah kalian apa itu hawiyah, neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ini gambaran kejadian hari kiamat yang secara lengkap tersirat dalam surat ini ya. Di 3 ayat pertama ingatkan kejadian hari kiamat. Kemudian ayat yang keempat dan kelimanya bagaimana gambaran ketika itu kejadian hari kiamat, ya, manusia seperti anai-anai, kemudian gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan, dan di akhir-akhir surat Allah jelaskan bagaimana pembagian 2 kelompok besar manusia ketika itu, yakni yang selamat dan yang celaka. Itu gambaran singkatnya ya. Kemudian selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat ya. Tanda-tanda sugro atau tanda-tanda kecil sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Oke. Banyak sekali tanda-tandanya, ada 10 ya. Di antaranya ada wanita yang melahirkan atau seorang wanita melahirkan tuannya, kemudian banyak penggembala atau penggembala domba yang berlomba-lomba atau unta ya, penggembala unta berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian lenyapnya ilmu pengetahuan dan luasnya kebodohan, sampai di akhir ada yang ke-10 ya, berperangnya orang Muslim melawan orang Yahudi dan kemenangan bagi orang-orang Muslim atas orang-orang Yahudi. Ini tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian ada tanda-tanda kiamat kubro, ya.
Di antaranya adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian matahari terbit dari sebelah barat, muncul Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Itu tanda-tanda kiamat kubra. Nah, kemudian yang selanjutnya ada faidah atau fungsi kita beriman kepada hari akhir. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah ya kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dengan dasar keimanan kepada hari akhir, kita akan lebih beribadah, banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang kedua, mendorong untuk berperilaku baik. Yang ketiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Kemudian yang keempat, mengendalikan diri dan berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir pasti akan menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dan yang kelima, senantiasa beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukannya ketika di dunia. Oke. Nah, itu tadi gambaran materi singkat ya tentang beriman kepada hari kiamat sebagai gambaran atau sebagai pendahuluan bagi kalian semua. Kemudian selanjutnya nanti akan Bapak kasih tugas untuk kalian ya, untuk dikerjakan. Jadi ada 5 tugas seperti kalian lihat di depan ini. Ya, yang pertama karya tulis ya. Karya tulis artikel sebanyak 6 halaman tentang beriman kepada hari kiamat ya. Ini tugasnya individu, jadi perorangan ya. Kalau ada di antara kalian yang memilih tugas yang pertama ini, maka ini tugas perorangan. Ya, kemudian yang kedua, mendemonstrasikan keterampilan berceramah tentang beriman kepada hari kiamat. Ini sama seperti nomor 1 ya, tugasnya individu. Jadi dilakukan oleh seorang, perorangan. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan tilawah Al-Quran, ya, membaca dengan tilawah, ya, dengan sari tilawahnya, ya, ayat Al-Quran, yakni Quran surat Al-Qari'ah. Ya, ini pilihan tugas untuk 2 orang. Jadi kalian harus berpasangan kalau ambil tugas yang ketiga ini. Harus mencari pasangan ya, 2 orang. Siapa yang membaca Al-Qur'annya atau tilawahnya, dan siapa satu lagi untuk membaca sari tilawahnya. Paham ya? Bisa dipahami tugasnya ini? Ya. Bisa, Paham, Pak. Pak. Baik, kita lanjut ya. Yang keempat, ya, membuat rekaman video, ya, kemudian membaca Al-Quran dan terjemahnya dari ayat Al-Quran surat Al-Qari'ah. Ini yang layak diupload ya di link channel YouTube sekolah. Ya. Pilihan tugas ini untuk kelompok ya. Jadi kalau yang milih tugas yang keempat ini, dia harus punya kelompok 5 orang ya. Kelompoknya 5 orang. Jadi ada yang membaca Al-Quran dengan bagus ya. Kemudian yang lainnya menjadi tim yang merekam, kemudian mendesain YouTube-nya dengan bagus, kemudian upload. Oke. Kemudian yang kelima, ya, tugasnya membuat laporan portofolio yang berisi clipping koran atau majalah yang terdiri dari gambar dan informasi yang disusun secara sistematis. Oh ya, ini 20 baik. siapa nih? Diki, jangan ngobrol ya Diki ya, Dik, perhatikan Diki. Jangan ngobrol ya. Oke. Yang kelima, membuat laporan portofolio yang berisi clipping, koran atau majalah yang terdiri dari gambar dan informasi yang disusun secara sistematis yang menggambarkan tentang kehidupan setelah hari kiamat. Pilihan tugas ini kelompok, sama seperti nomor 4. Jadi kalian kalau memilih tugas yang kelima ini harus punya kelompok, yakni maksimalnya 5 orang. Baik, ini ada 5 tugas ini ya, sudah bisa dipahami ya. Oke. Kira-kira yang ambil tugas yang pertama siapa ya? Hendra. Oh, bagus ya. Iya. Ya, Iya, Pak. berarti nanti apa nih? Untuk karya tulis ya, membuat karya tulis. 6 halaman itu harus penuh ya. Kemudian Iya, yang Pak. kedua, siapa kira-kira nih yang siap demonstrasi untuk ceramah? Pacar, Pak. Pacar. Oh iya siap, Fajar ya, bagus ya. Ini kayaknya siap ceramah nanti ya. Siap, Bapak, siap. Bagus, bagus. Kemudian yang ketiga nih siapa kira-kira yang memilih tugas yang ketiga?
Ini harus berpasangan, ini 2 orang. Bagus nggak yang baca tilawahnya laki-laki? Andi bagus Pak. Oh iya. Andi sama Nurul bagus Pak. Nurul ya. Baik. Iya, iya, Pak. Siap ya. Bagus, bagus. Kemudian yang keempat, untuk merekam video membaca Al-Quran. Ini yang suaranya bagus ya. Ini siap untuk tugas kelompok, ini 5 orang berarti. Yang lainnya menjadi tim untuk merekam. Ya. Diki ya. Boleh Pak. Siap. Oke, siap, bagus. Oke, cari pasangannya 5 orang ya. Kemudian yang kelima, membuat laporan portofolio ya. Siapa nih? Lupa Pak. Oke Bagus deh. tulisannya. Ya bagus, bagus. Nanti Ulfa ya. Ulfa silakan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Siapa yang ingin bergabung di kelompok untuk membuat portofolio. Kemudian setelah selesai nanti kalian presentasikannya berdasarkan pilihan kalian masing-masing. Oke, ada yang sudah siap? Bagus ya, nanti yang ceramah nih kayaknya sudah siap. Siap, saya merekam. Fajar. Ya, oke. Ya, Fajar. Silakan maju ke depan. Maju Fajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, bagus, bagus. Ceramahnya sudah cukup bagus. Makasih Pak. Oke, ada bakat nih jadi penceramah dan sekaligus. Mudah-mudahan nanti jadi guru PAI ya. Amin, amin. Amin, amin. Oke, siapa lagi yang sudah siap nih? Tilawah ya. Oke. Tadi yang tilawah siapa? Pak Ano ya? Pak Diki, bisa Pak. Ano. Ya, silakan coba Ano ya. Diki, Pak. Masya Allah enak pisan Diki. Apa yang lain aja Pak? Ini masih batuk Pak. Oke deh. Iya, ya, bagus. Diki ya, bagus Diki biasanya nih. Yang suara bagus nih. Ya kayaknya juara MTQ dulunya ya. Alhamdulillah Pak, tingkat RT. Iya, iya. Coba, coba. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagus, bagus. Sadaqallahul azim. Masya Alhamdulillah. Allah. Bagus, bagus. Baik, bagus, bagus. Alhamdulillah. Ya. Baik, selanjutnya yang mau presentasi berarti tugas yang ketiga ya, tilawah sudah tadi. Ceramah sudah. Oke, tinggal kelompok-kelompok yang lain barangkali nanti dipresentasikan ke depannya. Oke. Siap, Ini Pak. jadi Bapak simpulkan dulu ya dari pertemuan kita atau kita simpulkan sama-sama ya. Yang pertama bahwa makna atau daripada hari kiamat adalah berakhirnya atau hancurnya kehidupan alam ini. Kemudian yang kedua, nama-nama dari hari kiamat itu sangat banyak. Tadi kita sudah pelajari ada 5 atau 6 dari hari-hari kiamat yang harus kalian hafalkan dan fokus memperhatikan itu. Kemudian yang ketiga adalah kita pelajari tadi dalil-dalil tentang datangnya hari kiamat. Ada 2 ayat ya dari surat Al-Hajj dan surat Toha. Jadi silakan kalian pelajari. Kemudian gambaran kejadian hari kiamat di surat berikutnya yakni surat Al-Qari'ah. Ada tanda-tanda ya, tanda-tanda sugro, kemudian tanda-tanda kubro, dan fungsi atau faidah dari kita mengimani hari akhir atau hari kiamat. Baik, ini materi kita pada hari ini. Alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bagus kalau tidak ada ya, berarti bisa dipahami oleh kalian. Ya, alhamdulillah. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama saja ya. Sudah hafal? Baik. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Ya, subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Bapak cukup sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.